bagian ini adik juga ikut bantuan juga, terus diantar ke pondok. Yang kadang-kadang itu antara aku yang bisa bangun jadi ya kemauan atau enggak ibu yang memang kesana dunia jadinya kayak terlalu. Oh, pantas alasan ibunya nunggu ibu gitu. Makanya nungguin ibu kenapa? Kayak kira itu kamu diantar sekolah sama ibu? Diantar mas. Kamu berapa bersaudara? 6 bersaudara. Kamu anak berapa? Oh, anak ketiga. Berarti kakakmu 2. Ya, 1 laki-laki 1 perempuan. Udah pada nikah sama sekolah? Kuliah. Oh, kuliah. Kuliahnya di sini? Yang laki-laki di Malang, yang perempuan di Surabaya. Oh, jauh ya. Di Malang kuliah di mana? ITN. Oh, ITN Malang. Berarti belum ada yang nikah. Adik-adikmu? Ada itu yang Allah kupas SMP 4 Oh, Spipat ini? Ya. Oh, dekat ya? Terus yang perempuan itu mondok di Madiun SMP kelas 1. Terus sama yang paling kecil kelas 4. Oh, berarti kamu anak kecil. Jam berapa itu bangunnya siang pagi gitu? Jam 5. Jam 5. Dibangunnya biasanya setengah 5, dibangunnya jam 5. Yang bantuin itu kamu doang? Sama yang di SMP. Yang sifat itu ya? Yang sifat cewek semua? Cowok itu? Cowok juga. Ya kan, setengah 5 cowok udah bangun jam 5. Saya doang setengah 6. Ibu jualan apa? Lauk-lauk. Terus jajan kayak. Berarti itu dijagain di jualan di pondok? Dititipin. Oh, dititipin. Oh, numpang titip gitu ya? Iya. Oh, iya. Terus sama malamnya kan ada madrasah. Oh. Sekolah ya madrasah sekolah malam. Itu pulangnya setengah 10. Biasanya mau sampai jam 10. Jadinya kan tidurnya agak malam. Jadi paginya saya bangun. Oh, iya. Tapi apa namanya sekarang nggak pernah ini lagi? Iya, itu belum jualan. Oh, belum jualan. Kenapa belum jualan? Ya, takut membebani. Kan saya baru cerita kalau saya telat karena kebetulan waktu lebaran kemarin. Terus ya mungkin dari ibunya kalau memang dari saya nggak komit buat bantuin ya mungkin nggak usah jualan aja. Terus sekarang kegiatan ibu ngapain? Ya itu makanya nggak sambil ngajar. Akan ngajar juga. Oh, ngajarnya di mana? MA manusia. Oh, ngajar juga. Berarti jualan di pondok itu kayak sampingannya. Oh, mohon maaf boleh tahu bapak atau tidak? Dosen. Oh, dosen di mana? Ya IN. Di sini. Ya IN di. Oh, rumahnya mana sih? Lirboyo. Di mana? Lirboyo. Oh, Lirboyo. Karena saya mengenal sini misalnya. Dari sini kira-kira berapa gitu ya? Kalau misalnya kamu mau ke sekolah berapa lama berjalan ke sini? 5 menit. Betul nggak? Iya. Ya, sedekat itu ya? 1 kilo. Oh, 1 kilo. Tapi diantar sama mas. Iya. Terus adikmu kamu terlambat, adikmu yang disifat juga terlambat? Enggak. Karena kan speed up yang hari Senin 6.45. Selasa Rabu Kamis itu jam 7. Oh, Di sini kan 6.45 terus. Iya. Oh, iya. Jadi agak telat tapi itu. Coba ambil buku ini.
kemarin apa namanya waktu di bulan Februari kan Mbak Ayu ngomong kan, langsung lama kali habis terakhir tanggal 25 Februari terus udah lama kan. Wih, kamu pengen kedokteran? Ya masih belum juga sih, karena emang belum tahu aku kayak skillnya jagonya itu di mana aku belum tahu. Ya kedokteran itu kayak minta dari Oh, ibu pengen ibu minta kedokteran. masuk kedokteran Oh. karena melihat saya pintar, cuman saya sendiri nggak tahu saya pintar kayak bisa di semua itu, cuman rata-rata aja, Oh, nggak ada bisa yang bisa ngikutin gitu, nggak ada Iya. yang plus gitu ya, nggak nggak ada yang nonjol. yang menonjol banget. Kalau kalau menurut diri kamu sendiri itu kamu sukanya di bagian apa? Masa kamu nggak tahu? Kayak Contoh di pelajaran lah, dari semua yang rata-rata masa? saya suka pelajaran yang kayak simple aja gitu. Jadi contoh matematika, tinggal ngafalin rumus terus masukin ke rumus selesai. Saya nggak suka pelajaran yang banyak tulisan nih, jadi harus ngafalin ini. Oh, berarti kamu lebih sukanya yang hitung-hitungan. Ya banyak apa intinya ya banyak hitung-hitungan, terus nggak banyak teori. Di sini kamu kayaknya berarti ini kan belum penjurusan ya? Iya. Nanti jurusan di kelas 11. Iya. Oh, kamu pengennya di mana? IPA? IPA. Oh, Karena kan PS pelajarannya banyak yang hafal ya? Iya, teori. Nggak suka hafal. Ya nggak apa-apa sih. Itu kan tergantung apa ya? Karena kan yang jalanin kamu. Ya kamu minatnya di mana gitu. Jadi jurusan kelas 11. Nanti di kelas 11 kalau lebih ya kayak lebih mendalami lagi, lebih tahu lagi. Oh apa nanti kemana ya? Kalau di kelas 10 bingung-bingung ya nggak apa-apa ya. Cuman ya tetap harus apa ya, ada gambaran juga sebenarnya mau kemana. Ya nanti kelas 12 nggak kaget gitu loh kayak nggak hukum mana ya kan gitu. Ke kelas 10 ya coba dibalik-balik kayak di kedokteran juga gimana sih kedokteran itu lebih dulunya pasti dipelajari gitu. Kalau misalnya contoh biologi kedokteran kan banyak juga kan bagian-bagiannya. Hewan, dokter gigi, dokter umum segala macam. Jadi fisika, matematika, matematika. Dari SMP kamu udah suka matematika? SD. Oh, SD. Waktu SMP malah nggak suka matematika. Kenapa? Karena waktu SMP kayak tahun pertama itu kan kena COVID. Oh, Itu mulai kena COVID, terus saya mulai males baca, males ngerjain tugas. Terus kelas 2 itu kayak saya jadi ketua kelas gitu. Kelas 2 itu jadi kayak saya karena ketua kelas di Sekipa tuh kayak oh sering kamu di Sekipa juga? Iya. Oh, ketua kelas di Sekipa tuh banyak pertemuan, jadi pelajaran dipanggil, ada acaranya gini. Jadi kan sering terus pelajarannya. Jadi kayak jadi waktu nggak banyak dipanggil kesempatan. jadi males buat Males ngikutin gitu, pelajaran kan. karena biasanya nggak pelajaran gitu. Banyak ketinggalan juga. Iya. Terus juga kelas 9 itu fase misal Kenapa? ya, waktu kelas 8 nggak serius, kelas 7 juga nggak serius. Penyesalannya gimana maksudnya? Waktu menyesal gitu kayak Karena mana? kan pelajaran di kelas 9 itu mengulang kelas 7 8, jadi kenapa waktu kelas 8 nggak serius. Jadi kelas 9 itu kayak ngulang ke kelas 7, Belajar belajar lagi ke kelas 7, Oh. cuman ya masih bisa ngikutin lah. Kelas 9 itu udah bisa ngikutin, kelas 10 ini sudah mengulang pelajaran kelas 9, jadi lebih bisa. Sekarang ya. Tapi emang kamu awalnya pengen masuk di IPA gitu? Iya. Atau
pelajaran yang paling kamu suka di IPA ini apa? Matematika, fisika ya. Sekarang belajar itu nggak, belajar kimia nggak? Ya. Oh, nggak belajar kimia ya sekarang? Maksudnya ada pelajarannya, cuma saya nggak suka kimia. Oh, berarti suka matematika sama fisikanya. Banyak kok jurusan lain yang menjadikan fisika matematika nggak suka. Jadi tahu-tahu juga sudah. Kalau kamu konsultasi sama saya nggak apa-apa. Meskipun saya nggak di sini, saya udah nggak PPL di sini lagi, tapi kalau mau konsultasi nggak apa-apa, saya kasih nomornya. Kadang siswa saya juga yang di Malang kayak gitu, tapi bu gimana bu, gini loh saya kita ketemu kan bisa dari online gitu. Mungkin kamu butuh arahan, butuh apa ya, informasi segala macam nggak apa-apa. Atau kamu ayo itu nggak apa-apa. Fungsinya buku BK itu ya itu saat kamu merasa bingung atau kamu apa ya kayak kayaknya aku butuh masukan dari orang lain, butuh dari orang lain gitu. Kamu sering cerita sama orang tua? Terbuka nggak sama orang tua? Kenapa? karena nggak ada waktu kumpul, terus kayak Kenapa malu ngomong sama orang tua? kayak Terakhir kamu pernah curhat sama orang tua apa? ya bersihkan itu. Oh, maaf, nggak lagi maaf-maafan itu. Iya, terus cara waktu sendiri gitu loh kan, kalau curhat sama mereka Kalau sama anak nggak oh enak. nggak enak. Waktu berduanya itu kan saya kan begini ya, saya curhat. Jadi kayak gini kalau aktivitas kamu pulang sekolah gimana biasanya? Kalau sekolah biasanya ya biasanya disuruh ibu ini suruh ini suruh ini. Kalau nggak disuruh khawatir. Tapi kamu maksudnya masih ada waktu untuk belajar kan di rumah? Masih ada. Tapi nggak digunakan belajar gitu? Iya. Sering malas. Sering malas, berarti malah yang gede gitu? Iya. Malah universitas sekarang Kebanyakan ya. banyak main HP. Boleh gitu. Nanti kelas 11 kamu belajar online. Masih bisa. Siapa yang biasa membantu anak belajar di rumah? Google. Simpel tapi ini lucu. Google. Ya benar sih. Karena waktu ini karena dari SD aku sering tanya ke ibu, terus dari ibunya jawabnya dibaca lagi bukunya gitu, terus tanya sama ayah juga, walaupun dijelasin emang dijelasin cuman kayaknya bahasa ayah ketinggian gitu kan. Jadi aku mau tanya juga suka, jadinya baca tanya ke Google gitu. tanya teman, Ayah dosen apa? dosen filsafat Islam. Ya mungkin itu bahasanya yang orang filsafat kan agak rumit bahasanya. Jadi walaupun dijelaskan akhirnya ya benar, cuman Kita saya nggak ngelolanya bisa susah gitu ya. memahami. Susah pahamnya gitu Jadi ya. bawa sampai sekarang jadinya jarang tahu. Jadi sejauh ini menurutmu ada nggak hal-hal yang belajar di kamu, misal tentang belajar kah, tentang orang tua kah, atau apa gitu yang kayak susah kamu bicarakan ini tahu kayak tadi aku bingung mau apa, bingung mau maju itu apa gitu. Ya mungkin masih nggak tahu kemampuannya gimana itu. Dan ya kayak semua bisa, semuanya bisa, cuman nggak ada yang bisa banget gitu. Terus di buku SIP kemarin itu kan catatannya tuh banyak kurang percaya diri. Di sama ayah juga dibilangin kamu tuh aslinya pintar, cuman kamu nggak percaya diri aja, jadi kecerdasan kamu tuh nggak paham gitu. Terus aku tanya apa, kayak tanya dari diri sendiri, saya sendiri tuh gimana dan kayak apa. Berarti sekarang kamu lagi diselimuti dengan apa sih percaya diri itu ya? Gimana sih bentuk percaya diri itu? Menurutmu sendiri lah coba, percaya diri itu seperti apa sih?
yang simpel aja. Mungkin kayak berani ungkapkan pendapat, terus berani nanya. Kamu udah ngelakuin itu belum? Agak kalau mama tuh kayak gimana gitu, itu nanti kalau salah gimana, kalau Takut salah. salah takut terus nggak enakan juga. Padahal tadi kita baru latihan. Iya. Ternyata benar sasarannya Ali yang nomor satunya. Karena tadi itu kita bukan cuma belajar asertif, belajar percaya diri juga. Makanya tadi sebenarnya saya lihat kamu tuh pengen join sama teman-teman, asik juga. Cuman aku kayak kelihatan tuh kayak kalau kayak gimana banyak pertimbangan yang dipikirkan gitu ya. Kalau misalnya apa namanya, menurutmu hal yang membuat kamu jadi percaya diri itu pernah dikecewakan kah atau pernah menyampaikan sesuatu ke kamu nggak gitu yang buat kamu jadi nggak percaya diri sekarang? Mungkin Atau ada pengalaman masa lalu yang kurang enak gitu? malu sih. Malu kenapa? Ya takut dicap jelek mungkin kalau sesuai, atau enggak takut enggak kemarin Takut dari kemarin karena salah itu apa? mungkin apa ya. Kenapa? Ini aja kamu sih malu-malu loh. Padahal saya udah coba mau mendekatkan diri kepada Ali biar lebih enak ngomongnya. Iya. Gak apa-apa, santai aja. Anggap aja. Kamu punya teman dekat nggak? Punya lah, masa nggak punya teman dekat? Sama belum ya. Belum punya teman Banget ya. dekat. Belum punya teman dekat ya. Mungkin Tahu kan bedanya sahabat sama teman itu? Punya sahabat nggak? Tapi ada sih paling satu lagi setuju. iya. Itu mungkin banyak cerita sama aku. Kamu cerita ke Afif ini enak nggak gitu? Enjoy nggak? Ya itu anggap aja saya temanmu sekarang, anggap saya sahabatmu. Kamu mau cerita, kamu apa? Ya enjoy aja gitu. Nggak akan ngejudge, nggak akan. Saya apa namanya coba bantu kamu keluar dari rasa tidak percaya diri gitu. Gak usah kayak aduh malu, aduh takut, atau segala macam. Kamu berkata-kata apa sih yang kamu rasakan? Kenapa sih kamu jadi nggak percaya diri? Coba kita sama-sama cari solusinya. Gimana sih Ali biar keluar dari rasa tidak percaya diri ini? Tenang, saya nggak mengintimidasi, nggak mengintimidasi. Karena kita berdua di sini enggak. Mungkin karena takut salah, takut belajar paling sempurna gitu, jadi nggak ada yang salah, jadi takut aja. Berarti sebenarnya yang hal yang terbesarnya bukan percaya dirinya, rasa takut yang menghantui kamu. Takut ini, takut itu, takut semuanya takut gitu loh. Yang buat kamu jadi nggak berani melangkah. Kayak tadi itu mau berpendapat tapi takut salah, mau dekat sama teman yang ini takut mereka nggak nyaman, ya gitu. Mau ngomong sama orang tua yang takut salah, mau curhat ke yang ini takut salah, berarti semua masalahnya di tangan ya. Di apa ya, dikontrol. Semua itu ada di pikiran kita. Sebenarnya itu kamu nggak takut loh, pikiranmu yang takut. Karena pikiranmu yang nyeting itu kayak ini nanti ini kamu pikirmu nanti kayak gini. Semua itu settingannya di pikiran kita. Kalau kita mikirkan yang positif, coba aku menyampaikan pendapat ini. Makanya aku udah nyampe kesalahan atau salahnya, ya urusan belakangan gitu. Yang penting kita berani dulu, coba ungkap itu pelan-pelan aja, nggak usah langsung yang ngebut gitu, nggak usah, pelan-pelan. Coba di apa ya? Coba restak itu jangan disiram dengan takutmu dulu. Kasih dia apa ya? Kamu tahu itu nggak racun yang bisa bermain tanaman? Nah,
kayak gitu, bayangin aja gitu, kamu kasih racun terlalu takut ini biar dia lama-lama makin ciut jadi hilang gitu. Jadi yang kedua tuh rasa keberanian. Kalau kamu udah gak takut, udah mulai berani dengan berani mengungkapkan hal kecil aja, coba dari hal kecil aja, dari coba nyampein pendapat ke guru, ke teman, ke yang di lingkungan sama orang tua segala macam, itu hal kecil. Dari hal kecil kita udah melangkah lagi pelan-pelan. Kamu takut jadi mencium, kamu berani, kamu percaya diri. Jadi masalahnya itu bukan percaya diri kamu rasa takut kamu ini yang kamu ngasih makan gitu loh. Pernah aku dengar ngasih makan egoku gitu. Nah, kamu sekarang lagi kasih makan rasa takutmu gitu. Jadi kamu terpenjara sama rasa takutmu. Nanti takutnya kayak kamu ngasih makan rasa takut gak boleh diri, nanti pemilihan jurusan di kelas 11 juga kamu makin takut. Efeknya itu sampai kalau kita nggak hilangkan dari sekarang itu makin gede. Semakin banyak rasa takut lainnya yang akan kamu hadapi dari coba pelan dari hal yang kecil gitu, pelan-pelan nggak apa-apa, jangan langsung merasa aku langsung ini aku enggak. Kamu juga tadi langsung ini ada apa ya, pasti gitu ya, aku ngelakuin kesalahan apa ya gitu sebelum masuk ke sini ya apa enggak. Tadi kamu mikirnya kenapa coba? Kamu saya panggil, Ali panggil sama saya ya gitu. Terus mau nyorain, oh Ali. Coba tipik kamu yang hal pertama yang kamu pikirkan apa? Karena telat, aku karena belum telat, jadi panggil gitu. Padahal simpel kita tuh dari anak telat itu kita cuma mau tahu sebenarnya alasan dia apa. Nah ini kan alasan di sini bagi urusan. Jadi kan awalnya kan kita tahu ibu kan awalnya kan cuma gitu doang. Kita cerita, kita ngobrol, ternyata kan banyak hal yang lain yang sebenarnya harus yang kamu effortkan ke dirimu sendiri dulu. Jadi coba lihat pelan-pelan, jangan dikasih makan berapa ini. Takutnya nanti kerja sama kayak yang dirasakan ayah kamu kan karena kamu pintar. Cuman karena takut kamu tuh kamu jadi nggak survive gitu, jadi nggak tumbuh gitu loh. Makanya jadi kamu merasa ya aku bisa semua tapi ya apa gitu. Karena rasa kamu di penjara waktu itu, jadi kamu nggak berani menonjolkan yang kamu tahu, yang kamu bisa gitu. Semua itu semua ada trialnya. Nggak semua langsung jadi sempurna itu enggak, semua udah belajar. Kayak kamu sekarang jadi kelas 10, dari SD itu kan banyak kan tantangan yang dilewatin kelas 1, gimana belajar ini segala macam. Kamu juga itu namanya udah hebat loh, kamu melawan rasa takutnya. Sebenarnya udah yang sesimpel apa ya? Pernah nggak kamu, aduh aku malas sekolah, takut ketemu guru yang ini, pernah? Tapi kamu tetap sekolah. Itu rasa takut, melawan rasa takut nggak? Simple kan? Coba yang kayak gitu, jadi harus dilawan rasa takut itu, jangan dibiarkan. Sama kayak trauma kita lawan, jangan dibiarkan. Nanti malah kita yang ditelan. Ini Ali, ini rasa takut, kamu ditelan. Jangan rasa takut. Coba pelan-pelan kamu matikan rasa takutmu, jadi kamu bisa survive. Takutnya mulai hilang. Kalau kamu udah mulai pelan-pelan rasa takutmu hilang, percaya diri pasti akan meningkat. Itu sejalan. Jangan lupa takut. Di dunia ini nggak ada yang benar. Oke, kayak tadi kita skenario itu kan kita juga pernah belajar bersama, ada yang salah diperbaiki sama temannya. Terus juga jangan terlalu mendengarkan orang lain. Kadang kita karena takut itu karena itu penilaian orang lain terhadap kita. Iya kan? Ya, jangan dipikirin. Kalau saya itu mikirnya, ya kasih makan saya orang tua saya makan dari rumah mamaku, paling saya benar orang lain. Semua itu settingannya Ali, ingat aja, semua settingannya ada di pikiran. Kamu setting, kamu mau takut, ya setting takut. Kamu mau berani, atau harus ini, banyak keharusan, banyak hal yang kamu capai, ya kamu setting pikiranmu gitu loh.
yang buat kau jadi berani, jadi enggak, aku nggak takut, aku nggak boleh takut, aku harus ini, harus berani, harus berani ngomong depan guru, harus berani ngomong teman-temanku, harus berani menyampaikan pendapatku, aku harus berani mengutarakan apa yang aku tahu. Urusan benar sama belakangan, yang penting berani dulu. Gitu. Ya kan? Gimana menurutmu? Gimana coba? Bisa nggak kamu habis ingin melakukan pelan-pelan aja? Nggak usah langsung kalian, bisa pelan-pelan aja. Coba rasa takutmu yang paling kecil lagi coba. Kayak contoh nih, saya takut cacing, oh saya jauhin, ya sampai kapan saya mau digigit? Kalau cacing lo segini, saya segede begini, takut sama cacing, diinjek aja mati tuh cacing, tapi saya takut gitu. Kalau nggak dilawan, lama-lama kan kita, jadi kayak cacing tuh segede ini, saya tuh kan kayak gitu, padahal nggak ada hal yang kita gitu. Hari ini survive, kamu bisa, anggap aja aku bisa, aku nggak perlu takut, aku percaya diri, aku pintar, aku pokoknya jadikan semua afirmasi positif di dalam pikiran kita, biar kita juga melakukan hal yang positif. Oke? Gimana? Setelah kamu ini, kayaknya kamu banyak menyimpan sesuatu di dalam hatimu yang belum kamu ungkapkan, yang hanya kamu ungkapkan sama bestimu. Ya nggak apa-apa, oke. Tapi ya saya pengennya kamu setelah konseling ini kamu lebih percaya, lebih berani dulu, karena kamu masalah terbesarnya takut ini loh, yang perlu kamu matikan dulu ya. Kalau kamu udah berani, hilang rasa takutmu, pasti percaya diri masih ikut. Oke? Gitu ya. Kalau misalnya butuh sesuatu nggak apa-apa, mau mungkin saya nggak apa-apa, mau mungkin saya nggak apa-apa. Nanti itu saya alih, kan di grup ada bahwa saya kalau misalnya kamu dibantukan atau apa, cerita nggak apa-apa. Meskipun saya udah nggak di sini nggak apa-apa, mungkin perkenalan aja, saya alih yang sekolah lapangan gitu kalau saya butuh apa-apa. Oke? Habis dari sini saya harapnya kamu jadi pemberani loh ya, jangan takut lagi. Kamu bisa.